Coba dicek kawan-kawan. Oh, ada alasannya kenapa? Salsabila, Ibu? Ya, silakan. Ya. Oke. Ya. Ya, betul. Iya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Salsabila. Tangan dulu. Terima kasih barusan melakukan SBK. Ibu lihat sepertinya anak ibu sudah mulai agak paham-paham sedikit apa yang kita pelajari sebentar lagi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk turut. Anak ibu tentu ada belajar dong di rumah? Ada, bagus sekali. Nah, kalau ada kira-kira masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan turut? Iya sih Pak, silakan Nak. Turus adalah tanda garis yang digunakan untuk mencatat dan menghitung banyaknya data dengan cara mengelompokkannya. Biasanya setiap 5 data. Iya, berarti Pak ada belajar di rumah. Kemudian kira-kira bagaimana sih pengelompokan turut yang anak ibu lakukan pada pertemuan sebelumnya? Dengan menghitung setiap kelompok yang kelompok turus yang berisi 5. Kemudian menambahkan sisa turus yang ada. Iya, betul juga. Berarti Listiana alhamdulillah juga masih ada belajar di rumah setelah pembelajaran kita pada hari sebelumnya. Kemudian apakah bagaimana cara lain untuk kita menyusun turut? Ada yang ingat bagaimana cara anak ibu menyusun turut kemarin? Iya, adik silakan Nak. Ya, ada data-data dihasilkan dalam bentuk diagram kata, diagram garis, piktogram. Iya, betul. Jadi menurut anak ibu Afif, selain dengan turut, data dapat dibuat dalam bentuk piktogram ya? Iya. Pada akhir pertemuan sebelumnya ibu akan menyampaikan kan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai piktogram. Ada anak ibu belajar di mana? Ada dilihat-lihat di Google, bagaimana sih ataupun di buku-buku, bagaimana sih namanya piktogram? Ada anak ibu belajar? Ada, bagus. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba anak ibu perhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu pada pagi ini sampai nanti siang selama 70 menit kita akan belajar mengenai
Iya, berarti tadi ada rumput, ada bakso kan, ada miso, ada pisang coklat, ada ini adalah 4 jenis jajanan kesukaan anak ibu yang laris manis di kantin. Nah, lalu menurut anak ibu, apa sih arti dari 4 gambar bakso goreng? Nah, iya, indah nama nak. Iya, ada 16 jajanan bakso bakar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan gambar, ada berapa gambar bakso gorengnya? 4. Lalu kira-kira siapa yang bisa kasih alasan? Kenapa sih Indana tadi bilang ada 16? Siapa yang bisa menjawabnya? Iya, silakan. Iya, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Mantap jawabannya. Iya, karena tadi berasa Kakanda udah baca bahwa satu gambar mewakili 4 orang yang suka jajanan tersebut. Karena ada 4 gambar, berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi ada 16 murid atau siswa yang suka bakso goreng. Baik, anak ibu sekarang kita akan membuat menjadi 3 kelompok. Kita belajar kelompok. Nanti di sebelah kanan itu ibu namain kelompok ceria. Yang di depan namanya kelompok gembira. Yang di sebelah kiri namanya kelompok asik. Silakan buat kelompoknya. Kita hari ini akan belajar mengenai piktogram. Sekarang silakan buatkan semua alat tulis anak ibu. Dan ibu akan membagikan buku pelajaran kita yaitu silakan buka buku semuanya. Alat tulisnya dibuka semuanya nak, buku tulis. Oke, buku matematikanya silakan dibuka halaman 1. Naik piktogram. Ibu yakin anak-anak ibu pasti lebih senang dengan video ya. Kalau ada video pasti suka kan daripada baca. Lebih suka mendengar dan melihat. Nah, sekarang mari kita simak video pembelajarannya. Oke, silakan berikan gambarnya, videonya. Sekarang bagaimana cara
Guntingin sana. Yang ada satu lagi. Oke, kerja sama kelompoknya ya, karena semuanya bernilai, kerja sama kelompoknya. Tidak begini duduk-duduk aja, sama bekerja, ada yang ngeling. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Silakan. Ya. Baik, sekarang coba Ibu mau lihat hasil kerjanya. Oke, coba kelompok gembira. Oke, kelompok asyik. Mana? Oke, kita perhatikan. Dalamnya kita pakai apa di sini aja. Mohon dan Ibu, dari ketiga kelompok ini susunannya rapi semua nggak? Nah, nih. Ada yang rapi? Ada. Kelompok mana yang rapi ini? Kelompok asli. Asyik. Kira-kira gimana ya kelompok asyik? Kira-kira gimana ya Bu kalian? Kenapa gimana sih kalian bilangnya nggak ini? Gimana ya? Hah? Di jeruk. Kenapa jeruknya? Banyak kali. Iya, itu. Itu kira berapa jeruknya? Kenapa sih jeruknya ada 8? Oh, jadi karena kawanmu ini Kilam suka jeruk. Kilamnya dibuatnya 8. Kalau berdasarkan simbol ataupun gambarnya, kalau satu gambar menunjukkan 10 buah, berarti kalau ada 8 buah jeruk, berapa total semuanya? 80. Sedangkan di sini ada berapa? Berapa di sini? 60. Jadi tadi kata kawanmu karena dia suka buah jeruk, jadi jeruknya ditempel banyak sekali, melebihi simbol daripada piktogram. Nah, sekarang Ibu mau satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang mau ke depan? Iya, bagus sekali. Kita kasih dia salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kelompok gembira semuanya ke depan. Silakan kelompok gembira ke depan semua, kelima-limanya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Yang lain boleh mendengarkan dengan seksama, dan nanti kalau ada yang mau beri tanggapan, mau beri pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengetahui jumlah buah dari piktogram? Dengan menghitung jumlah simbol, lalu mengalihkan dengan jumlah buah yang diwakili oleh setiap simbol. Apakah data 30 buah kasman dapat digambarkan tepat dengan simbol jika satu simbol 20 buah? Tidak dapat digambarkan tepat dengan simbol utuh karena 30 buah sama dengan 1/2 simbol. Kesimpulan, data hasil panen kami sajikan dalam bentuk piktogram agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Berdasarkan hasil panen buah di kebun ibu Sabrina, yaitu terdiri dari alpukat 40 buah, jeruk 60 buah, dan kasma 30 buah. Satu simbol mewakili 10 buah, maka simbol buah alpukat 4, jeruk 6, dan kasma 3, di mana jeruk merupakan buah yang paling banyak dipanen, sedangkan kasma paling sedikit. Kami menyajikan data dalam piktogram, maka memudahkan kita untuk melihat dan membaca data dengan jumlah yang banyak, dan perlu juga memperhatikan satu simbol mewakilinya karena semakin banyak simbol pada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Hasil tempelnya sudah bagus dan rapi. Terima kasih. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan ataupun kita kasih wow, beri dia, Beri dia, oh, beri dia, wow, keren. Jangan duduk kelompok gembira. Baik, anak ibu, tadi kelompok gembira sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ada tanggapan dari kelompok ceria tadi ya. Katanya sudah bagus ya? Iya. Dan berdasarkan hasil kita tadi, kelompok mana yang harus diperbaiki sedikit lagi? Kelompok asik. Jangan mentang-mentang suka buah jeruk, taruh yang banyak ya. Iya. Kita harus lihat simbolnya. Satu buah mewakili 10. Jadi kalau buah jeruknya 60, jangan buat 80 karena suka dengan buah jeruk ya. Menyanyikan lagu piktogram dengan nada menanam jagung. Baik anak ibu, tadi teman kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil diskusinya wow, keren tadi ya. Dan di kelompok ceria juga sudah memberi tanggapannya, katanya sudah bagus ya, gambarnya rapi dan mudah dipahami. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai materi kita pada pagi ini, ayo kita bernyanyi lagu piktogram. Kita mulai sama-sama balikan. Oke, biar lebih semangat, berdiri semuanya, berdiri. Biar tak kalah kita bersama. Gambar data
gambar itu, dengan piktogram gambar, anak ibu lebih mudah menyajikan data. Baik itu data dalam bentuk tabel. Kalau tabel seperti yang kita gambar tadi, dalam bentuk tabel. Kemudian data dalam bentuk diagram batang, nanti akan kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Kemudian anak ibu sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Setelah kita belajar tadi panjang lebar, kira-kira apa yang dapat anak ibu simpulkan dari pembelajaran kita? Iya, Adik. Menempel buah dalam skala dan simbol piktogram. Ya, tadi kita sudah melaksanakan pada saat LKPD ya, menempel-menempel dan yang lain. Apa yang saya beri? Ya, Luciana. Menyajikan data jajanan kesukaan dalam gambar piktogram. Iya, tadi kita pertama-tama masuk sudah kita identifikasi jajanan yang ada di kantin. Kemudian kita bentuk dalam diagram gambar piktogram. Oke. Ibu rasa untuk pembelajaran kita mengenai piktogram mungkin sampai di sini, ya kan? Dan ibu memperkuatkan kembali bahwa kalau penyajian data dalam bentuk piktogram itu mudah anak ibu pahami, karena dia dalam bentuk simbol gambar. Anak-anak ibu pasti suka dengan gambar daripada simbol angka. Lalu anak ibu, setelah anak ibu mempelajari anak ibu hari ini, ibu ingin melihat bagaimana perasaan anak ibu, kemudian bagian mana yang anak ibu sukai, kemudian apakah kalau seandainya nanti anak ibu suruh anak ibu membuat piktogram sendiri, apakah bisa? Ibu ingin kalian menuliskan refleksi kalian di kertas. Tuliskan di sini perasaannya bagaimana? Oh, senang Bu, ataupun muak gitu. Oke, sama ditulis. Kalau sudah ditulis, senang saja. Nomor 1 pertanyaannya, bagaimana perasaan anak ibu? Jangan jawab, rasanya bagaimana? Nomor 1 jawab. Kemudian yang gambar nomor 2. Oh, macam udah pakai lens. Pakai lens ini mau mana? Pembelajaran kita penyajian data dalam bentuk gambar piktogram. Nah, sekarang kita akan melaksanakan ujian tulis yaitu evaluasi.
Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar dengan santai, gembira, asyik. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya besok.